Halo semua, selamat datang di podcast Ditodong. Dokter, izin tanya dong, dor dor dor. Nah, Ditodong merupakan podcast produksi IDI Semarang dalam rangka memberikan edukasi tema kesehatan bagi warga Semarang dan sekitarnya. Saya Dr. Elisa dan di episode pertama kita akan membahas topik yang masih hot, yaitu seputar COVID-19. Namun sebelumnya pada tahu nggak sih kalau COVID-19 telah menembus hingga lebih dari 30.000 kasus per hari. Di tengah memburuknya situasi pandemi, pelaporan kejadian pada anak ternyata kian meningkat loh, disusul dengan tingginya permintaan akses fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit. Lalu, apakah semua anak dengan COVID-19 itu perlu dirawat di rumah sakit? Yuk kita cari tahu. Nah, sekarang sudah hadir nih bersama kita narasumber spesial, yaitu Dr. Galuh Hardianingsih, MSI Med, spesialis anak, konsultan alergi dan imunologi, yang akan membagikan informasi seputar isolasi mandiri pada anak. Nah, halo, apa kabar dokter? Halo, apa kabar Dr. Elis? Alhamdulillah sehat ini. Kabarnya baik ya dok? Ya, Mungkin baik. sebelum kita mulai, boleh perkenalan diri dulu nih, biar semua yang nonton makin kenal sama dokter. Ya, oke. Halo semua, ya. Saya Dr. Galuh Hardianingsih. Ya, sejauh ini saya spesialis anak. Untuk kekhususan, kebetulan saya mendalami di bidang alergi imunologi. Ya, imunologi sendiri mungkin terkait ya untuk sistem imunitas tubuh yang mungkin sangat penting sekali sejauh ini untuk mencegah adanya suatu infeksi. Jadi awal mula kita bisa mengatasi infeksi, tentunya kita harus membutuhkan sistem imun tubuh yang baik. Baik dok, kalau untuk sekarang mungkin boleh cerita sedikit nih dok, bekerja atau sebagai apa dokter? Oh ya, sehari-hari saya dosen, ya pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, khususnya memang di ilmu kesehatan anak. Baik dok. Kalau untuk akhir-akhir ini gimana nih dok kesibukannya? Selama PPKM ada perubahan nggak dok? Nih, boleh cerita sedikit mungkin dok? Ya, kalau selama PPKM tentunya kalau untuk pribadi ya stay at home ya. Tapi untuk praktek melayani pasien tentunya masih tetap harus ke rumah sakit. Karena terkait juga kasus-kasus anak ini cukup banyak ya saat ini. Cukup meningkat kasusnya. Jadi dalam beberapa bulan ini terjadi peningkatan kasus infeksi COVID pada anak yang cukup signifikan yang harus kita waspadai. Baik dokter, sesuai topik hari ini ya dok, yaitu isolasi mandiri pada anak. Tempo hari ini dok, saya tuh sempat membaca berita nih dok, mungkin bisa ditampilin ya beritanya. Nah, jadi beritanya, ini adalah kasus kematian anak karena COVID-19 di Indonesia itu tertinggi di dunia. Gimana nih untuk tanggapan dokter? Oh ya, jadi memang akhir-akhir ini memang kasus pada anak kan cukup meningkat ya. Tren peningkatan ini sebetulnya sama seperti yang ada di beberapa negara. Jumlah prevalensinya memang masih rata-rata hampir sama, sekitar 12,6-12,8% prevalensi infeksinya. Dan kematian itu memang kalau dari nilai persentase, memang karena jumlah kasusnya yang di kelompok balita itu cukup tinggi di Indonesia, maka dengan kasus-kasus yang berat ternyata ada beberapa yang memang tidak mampu untuk bertahan, sehingga memang nilai mortality-nya secara prevalensi agak tinggi. Gitu. Kalau boleh tahu nih dok, kenapa sih dok kasus pada anak ini cenderung mengalami peningkatan dan baru sekarang gitu dok? Iya, ya ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor ya. Yang pertama tentunya adalah tren kasus peningkatan sendiri secara keseluruhan meningkat tajam. Tentunya dengan kontak dengan orang dewasa yang semakin tinggi kasusnya, maka risiko anak itu terinfeksi menjadi lebih tinggi. Yang kedua memang ada varian baru ini ya, varian Delta ini memang disinyalir menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan tingginya transmisi ke anak, karena kita tahu ya varian Delta itu cukup
angka transmisinya atau angka penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan varian yang sebelumnya, yaitu varian Alpha. Dan tentunya dia juga membawa sedikit dampak derajat keparahan yang berbeda. Di samping itu memang di anak ini kan karena cluster family ya, cluster keluarga ini cukup tinggi sekali. Jadi orang-orang dewasa dengan mobilitas yang tinggi di luar, kemudian dia terpapar, pulang, dia membawa virus, ya. Nah, bisa dibayangkan kan kalau orang tua di rumah bersama anak tentunya tidak bisa menjalankan prokes seperti di luar, ya. Dia tidak menggunakan masker, kontak erat dengan anak, mencium anak, ya, mungkin agak sedikit lengah dalam melakukan efektivitas untuk cuci tangannya ya setelah pulang dari luar. Itu ada satu titik lengah yang bisa menjadi poin mengapa tingginya klaster family ya, klaster keluarga yang menyebabkan infeksi pada anak. Di samping itu ya sejauh ini kita tahu kalau vaksin ya salah satu yang bisa menjadi upaya pencegahan itu masih hanya diberikan atau baru bisa sampai dengan di atas usia 12 tahun ya. Yang terbaru mungkin akan ada dalam waktu beberapa bulan ke depan kan 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, di bawah usia 12 tahun ini masih ada beberapa uji klinis yang harus kita tunggu hasilnya sehingga tentunya backup untuk proteksi menjadi berbeda. Ya, seandainya vaksinasi itu bisa dijalankan tentunya akan menambah nilai poin pencegahan pada anak karena kita tahu kalau vaksinasi itu sangat penting karena dia mampu untuk memberikan tentara awal supaya kalau seandainya dia terpapar infeksi virus, maka dia tidak akan menjadi sakit berat, ya, walaupun mungkin tidak 100% memastikan bahwa tidak terinfeksi. Ya. Yang digarisbawahi tentunya risiko untuk sakit beratnya menjadi sangat lebih rendah kalau bisa diberikan vaksinasi. Baik dok, jadi peningkatannya sendiri itu sebenarnya karena adanya klaster keluarga ya dok ya, berarti ya, paling banyak sejauh ini beberapa negara menyebutkannya memang ada studi baik itu di Cina, di Korea, ya di Eropa, ya itu memang klaster keluarga masih cukup tinggi trennya beberapa waktu ini. Baik dok, kalau begitu dok, kapan sih sebenarnya kita tuh sebagai orang tua curiga bahwa anak kita tuh terinfeksi COVID-19 dok? Karena seringkali kita itu orang tua mungkin tidak sadar ya dok ya, bahwa mereka tuh sebenarnya menularkan ke anak. Nah, mungkin ada tanda atau gejalanya itu dok? Ya, jadi sejauh ini hampir sebagian besar anak yang terinfeksi COVID-19 akan memberikan gambaran demam dan batuk. Ya, jadi biasanya pintu pertama kita mencurigai saat ini di tengah pandemi ini tentunya adalah apabila anak itu ada demam, kemudian disertai dengan batuk. Terlebih bila memang ada kontak erat dengan orang dewasa yang memang terbukti positif, maka bila anak ada demam dan batuk saja, kita mungkin harus mencurigai bahwa mungkin anak sudah terinfeksi. Nah, gejala yang lain yang dengan nilai jumlah prevalensi yang lebih sedikit dibandingkan demam dan batuk, ya tadi demam dan batuk itu bisa hampir sampai 40% pada keseluruhan kasus. Nah, bisa diikuti dengan gejala pada saluran pernafasan yang lain, seperti pilek, kemudian hidung tersumbat. Nah, ada beberapa anak yang sudah besar juga bisa mengeluhkan seperti gejala pada dewasa, yaitu anosmia, jadi kehilangan penciuman. Kemudian, gejala saluran pencernaan itu justru lebih dominan pada anak dibandingkan dewasa, seperti mual, muntah, anak mengeluhkan nyeri perut, kemudian dengan diare. Nah, beberapa studi di dalam 2 bulan terakhir ini ada yang menyebutkan kita harus waspada antar gambaran res, ya. Jadi kemerahan pada kulit itu juga kita harus waspada apakah anak ini terinfeksi dengan COVID. Gitu. Baik dok, ngomong-ngomong mengenai tanda dan gejala anosmia nih dok pada anak. Nah, kalau anak-anak ini kan kadang dia sulit ya dok buat mengutarakan, tidak bisa mencium, tidak bisa merasa gitu. Nah, ada nggak sih dok warning sign atau tanda yang mungkin orang tua perlu tahu dok? Bahwa si anak ini mungkin kehilangan penciuman atau indera pengecapan gitu dok? Ya,
Kalau untuk indera pengecapan, sebetulnya kadang-kadang kita bisa melihat, kadang orang tua itu mengeluhkan, ini anaknya biasanya mau makan MPASI buatan saya, tapi ini jadi nggak nafsu, ya, jadi mual, jadi ingin dimuntahkan gitu, rasanya jadi tidak enak. Itu merupakan kita harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan dia ada poin demam. Nah, memang dia gejala-gejala yang tidak spesifik tadi itu akan lebih rendah nilai diagnostiknya kalau dia tidak diikuti dengan demam dan tidak diikuti dengan adanya riwayat kontak. Jadi kecurigaan kita akan tinggi seandainya anak menjadi tidak nafsu makan, ya, memuntahkan atau mungkin dia tidak berselera pada makanan-makanan yang selama ini dia suka. Itu menjadi salah satu bentuk perhatian kita, apakah ada perubahan dari nilai rasa makanan tersebut sehingga dia tidak mau untuk mengkonsumsi makanan itu. Padahal sebetulnya sehari-hari kan dia oke-oke aja nih, mau-mau aja lahap gitu ya. Itu merupakan salah satu yang harus kita waspadai bila memang ditambah dengan gejala yang lain. Jadi poin diagnostik untuk kecurigaan kita ke COVID itu harus ada kumpulan beberapa gejala. Baik dok, jadi sebenarnya tetap hampir seperti pada orang dewasa ya dok ya, ada demam, batuk, gejala infeksi saluran nafas, namun lebih dominan pada saluran pencernaan ya dok ya? Ya, artinya gejala pencernaan itu dibandingkan orang dewasa lebih sering pada anak. Tetapi tetap urutan prevalensinya untuk tanda dan gejala pasti demam, kemudian saluran pernafasan, kemudian saluran cerna, dan kulit. Nah, kalau gejala-gejalanya sendiri ini kan hampir mirip ya dok ya. Sebenarnya kalau anak sendiri itu perlu nggak sih dok dilakukan pemeriksaan tambahan nih dok? Kalau orang dewasa itu kan melakukan swab antigen, swab PCR gitu. Nah, anak ini sebenarnya direkomendasikan tidak dok untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Iya, secara rekomendasi untuk mengatakan konfirmasi tentunya yang memiliki nilai diagnostik paling tinggi adalah swab PCR. Jadi kalau anak itu tanpa gejala pun dengan swab PCR dia positif, maka dia bisa didiagnosis sebagai terinfeksi COVID-19 dengan asimptomatik. Nah, swab antigen itu bisa dikerjakan, namun kita harus hati-hati melakukan interpretasinya. Kalau gejala klinis itu mendukung diagnosis terhadap COVID, apalagi memang anak itu berada di lingkungan orang dewasa yang memang secara terkonfirmasi memang positif, dengan hasil anak itu swab negatif namun ada gejala klinis, maka kita harus hati-hati. Mungkin kita lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan tahap lanjut, yaitu dengan kepastian, yaitu dengan menggunakan swab PCR. Karena bagaimanapun gold standard saat ini yang memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas, ya, jadi kalau uji diagnostik akan ada nilai yang disebut sensitivitas dan spesifisitas. Dia yang paling tinggi saat ini adalah dengan menggunakan swab PCR. Baik dok, jadi pada anak sendiri tetap direkomendasikan ya dok buat melakukan pemeriksaan swab PCR dan swab antigen, tapi untuk diagnosis pastinya lebih baik menggunakan swab PCR. Ya. Nah, masalahnya dok, mulai usia berapa sih dok si anak ini dapat melakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR? Ya, swab PCR ini bisa dikerjakan mulai bahkan dari bayi baru lahir. Ya, saya ada beberapa kasus ibu dengan konfirmasi positif bayinya dilakukan swab PCR. Jadi tindakan swab ini itu bisa dikerjakan bahkan mulai dari bayi. Jadi tidak ada kelompok usia tertentu atau dimulai dari usia tertentu. Sejak dari bayi pun bisa dikerjakan untuk pemeriksaan tes swab ini. Jadi sebenarnya tidak ada batasan umur ya dok ya? Ya. Kalau memang dibutuhkan harus sebaiknya segera dilakukan ya dok. Sama ini dok, biasanya kalau yang saya tahu nih dok dari orang tua ini untuk melakukan pemeriksaan ini tuh kadang mereka tuh takut dok nanti anaknya kesakitan atau nanti kalau hidungnya berdarah gimana. Nah itu tanggapan dokter gimana dokter? Iya, jadi tetap ya ada resiko ya, berbeda dengan orang dewasa yang kooperatif. Namun demikian upaya kita untuk melakukan stabilisasi pada saat anak dilakukan tes swab memang membutuhkan effort ya, butuh usaha yang lebih.
Namun demikian, walaupun ini terkesan akan menyakiti anak, memiliki nilai kemaknaan yang tinggi, ya, nilai diagnostik yang tinggi, lebih baik segera dipastikan, karena akan berbeda. Kalau anak itu terkonfirmasi positif dengan yang tidak positif, terutama kalau dia berada di lingkungan yang memang kontak erat, ya, sedang erat-eratnya nih, orang tuanya dua-duanya positif, mau tidak mau, resiko komplikasi atau resiko efek samping itu kita harus hadapi. Karena ini berdampak besar pada pilihan terapi yang akan kita berikan pada anak. Ya, baik dok. Lalu mengenai untuk melakukan pemeriksaan swab PCR atau antigen ini dok, itu sebenarnya sama nggak sih dok dengan seperti orang dewasa untuk pemilihan waktunya? Ya, kalau untuk pemilihan waktunya tentunya sama seperti orang dewasa. Ada beberapa poin hari yang harus kita lihat. Kalau dia sudah kontak erat dengan orang dewasa, semisalnya orang dewasanya sudah positif hari ini dan kita tahu anak itu kontak erat terus sama orang tuanya, ya pada saat itu pun kita bisa langsung segera melakukan pemeriksaan karena memang kita tahu anak itu selama masa inkubasinya orang dewasa yang menunjukkan gejala positif, anak tersebut kontak erat. Sehingga kalau dia sudah orang dewasa di sekitarnya yang sudah ditetapkan positif, maka sesegera mungkin saja anak bisa langsung dilakukan kepastian diagnostik untuk tes PCR. Akan berbeda contohnya kasusnya kalau misalkan anak itu bertemu ya dengan ada keluarganya datang gitu ya, ada keluarganya datang dari jauh ya, kemudian dia menggendongnya, kemudian ternyata orang ini positif, tapi 5 hari hanya bertemu satu kali itu saja nih, hanya 1 kali. Ya mungkin kita bisa menunda dulu, karena bagaimanapun juga apa yang terjadi pada anak akan sama perjalanannya seperti pada dewasa. Jadi dia membutuhkan masa inkubasi sebelum dia bisa kita deteksi virusnya melalui pemeriksaan swab tersebut. Baik dok, kalau misalkan ada pertanyaan nih dok, sebaiknya anak saya swab antigen atau swab PCR dulu nih. Nah itu gimana dok? Oke, ya tentunya kalau kita bicara ideal ya swab PCR-nya, swab PCR itu karena memiliki tadi yang saya sebutkan dia nilai-nilai diagnostik yang paling tinggi. Namun demikian, kalau dia dengan gejala demam, ya, misalkan ada demam, ada batuk pilek, kemudian swab antigen dia positif, dan dia kontak erat, ya, ada nilai kontak erat dengan orang dewasa yang memang terkonfirmasi positif, maka diagnostik kita sudah bisa tegakkan bahwa anak ini terkonfirmasi COVID-19. Karena WHO tahun Desember 2020 ada 4 kriteria, jadi yang untuk digunakan ada yang suspek, ada probable, ada terkonfirmasi, dan kontak erat. Jadi ada beberapa klasifikasi yang terkait suspek dan probable dengan menggunakan swab antigen yang kita bisa melakukan diagnostik atau menetapkan bahwa anak itu terkonfirmasi positif. Sehingga kita sarankan nih buat ayah bunda, kalau memang ada hasil swab antigen, konsultasikan dengan dokter, karena dokter akan menilai perjalanan sakitnya adik, mulai dari awal, mulai dari kontak, kemudian apa muncul gejala pertama, sampai hasil akhir dari swab antigen, baru kita akan tetapkan diagnostiknya. Sehingga ini butuh evaluasi, sehingga kalau ada swab antigen, jangan langsung diterima sebagai hasil yang sesuai dengan hasilnya. Kalau negatif ya ya pasti ini negatif, tidak demikian. Ataupun positif pasti positif, tidak demikian. Jadi harus datang ke dokter untuk melakukan konsultasi karena kita harus mengevaluasi perjalanan sakitnya adik. Akan berbeda kalau dengan swab PCR. Swab PCR hasilnya positif ya sudah. Kita yakin bahwa adik itu memang saat ini terkonfirmasi positif. Oke, baik dok. Jadi tetap harus dilakukan baik swab antigen atau swab PCR ya dok, dengan mempertimbangkan tadi mungkin ada kontak erat, ada gejala, sehingga kita bisa melakukan diagnosis yang lebih cepat sehingga bisa melakukan pengobatan yang lebih dini ya dok. Kalau misalkan
terkonfirmasi COVID. Nah, kalau misalkan anaknya udah positif nih dok, untuk fenomena yang dokter lihat sendiri, untuk tingkat keparahannya pada anak sama dewasa itu gimana dok? Lebih parah mana atau mungkin perjalanan penyakitnya seperti apa dok? Ya, untuk anak itu memang sebagian besar dia asimptomatik. Jadi sampai bulan Juni 2021, klasifikasi asimptomatik dan derajat ringan pada anak masih menempati proporsi yang paling tinggi untuk keseluruhan derajat keparahan infeksi COVID dibandingkan dengan derajat yang sedang maupun derajat berat, bahkan yang sampai membutuhkan fasilitas perawatan di ICU. Jadi memang asimptomatik dan derajat ringan ini masih tinggi proporsinya. Artinya sebagian besar anak yang terinfeksi COVID itu memiliki gejala ringan atau bahkan dia asimptomatik. Perbedaan ini memang disebabkan karena perbedaan respon imun yang ada di anak dan perbedaan dari reseptor untuk masuknya virus ke dalam sel-sel tubuh manusia yang memang terekspresi berlebih atau terekspresi yang lebih sedikit di anak dibandingkan pada dewasa. Sehingga perjalanan lanjutan untuk mengakibatkan kerusakan berbagai macam organ menjadi lebih kecil kemungkinannya. Namun demikian, proporsi untuk angka kematian pada anak yang anak itu terinfeksi COVID-19 dengan derajat berat itu sangat tinggi. Dia mencapai 30 sampai dengan 40%. Jadi bagaimanapun juga upaya kita ya sebaiknya walaupun sebagian besar asimptomatik dan ringan, kita berupaya untuk anak tetap tidak terinfeksi oleh COVID-19. Cukup menarik juga ya dok ya, karena ternyata kejadian pada anak ini lebih ringan dibandingkan pada orang dewasa ya dok ya. Dan walaupun demikian kita tidak boleh menyepelekan ya dok, karena tetap ada kemungkinan mungkin perjalanan penyakit menjadi derajat yang lebih parah. Nah kalau kayak gitu sebenarnya apakah semua anak dengan COVID ini tuh perlu dok dirawat di rumah sakit? Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menetapkan rekomendasi diizinkan untuk isolasi mandiri pada anak, jadi di rumah, terutama buat anak yang terkonfirmasi COVID, namun dia tidak bergejala atau dia hanya gejalanya ringan, demam, batuk sekali saja, sesekali, tidak ada sesak nafas, diare yang tanpa tanda dehidrasi, anaknya masih aktif, makan minumnya masih baik. Ya, itu bisa untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi tidak semua itu harus dirawat di rumah sakit. Namun demikian, kalau dia sudah masuk kepada derajat yang sedang ataupun derajat berat, tentunya dia harus dilakukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Ya, baik dok. Kalau untuk mungkin bisa diceritakan sedikit nih dok, karena kan mungkin ada orang tua yang penasaran nih, untuk derajat ringan itu seperti apa, untuk derajat sedang seperti apa nih dok, karena orang tua kadang masih bingung nih, kan biasa kan orang tua panik ya, anaknya positif COVID, wah ini perlu pasti cari rumah sakit, berusaha cari pengobatan. Nah mungkin boleh diceritakan dulu dok. Ya derajat ringan tadi ya, mungkin gejalanya hanya demam, ya anaknya masih aktif. Pertama yang harus dilihat, orang tua pasti tahu anaknya ini aktif atau anaknya mulai dia tidak aktif, tidak mau makan, itu orang tua sangat akan bisa melihat perbedaan yang terjadi di anak. Begitu anak itu tidak aktif, maka dia harus lakukan konsultasi ke dokter. Kalau ada tanda bahaya seperti sesak nafas, ya, kemudian kalau diukur saturasi oksigen, ya saat ini kan lagi banyak ya yang sudah bisa melakukan pembelian untuk alat oximeter, ya. Jadi diukur saturasi oksigennya, ya, diletakkan di jempol, ya, diukur gitu. Kalau dia kurang dari 95%, ya sebaiknya memang dia dilakukan rawat inap. Kemudian gejala pada saluran pencernaan yang sangat membuat komplikasi. Jadi ada mual dan muntah, ada diare dengan tanda dehidrasi, anaknya mulai malas minum, kencingnya mulai berkurang, ya maka anak itu masuk dalam klasifikasi derajat yang lebih tinggi, bukan derajat ringan lagi, dia derajat sedang.
Kemudian kalau ada gambaran infeksi itu sudah meluas menyebabkan peradangan di paru, ya anaknya tampak laju pernafasannya cepat tadi ya selain sesak nafas. Kemudian kalau dia bernafas sudah ada cekungan di dinding dada, sudah ada kembang kempis tuh ya di bagian hidung gitu ya. Anaknya sangat tidak aktif. Nah, tentunya itu suatu klasifikasi infeksi COVID derajat yang sedang ke berat. Maka harus dilakukan rawat inap. Baik dok, jadi untuk secara mudahnya dia dok ya, sebenarnya buat kita lihat untuk derajat ringan dan sedang mungkin bisa dilihat dari perbedaan saturasi oksigennya ya dok ya. Saya yakin ini banyak banget orang tua atau teman-teman di rumah yang udah sedia nih, mungkin bisa melakukan pengukuran dan melihat beberapa tanda bahaya lainnya. Nah, untuk isolasi sendiri nih dok, untuk isolasi mandirinya kan di rumah nih. Sebenarnya kalau anak itu memungkinkan nggak sih dok dilakukan di rumah? Ada nggak hal-hal khusus atau kondisi tertentu yang perlu dipersiapkan nih untuk melakukan isolasi di rumah? Ya, yang pertama adalah tentunya kita harus melakukan pemetaan ya di rumah itu anak yang terkonfirmasi positif bersama dengan orang dewasa yang positif atau negatif seperti apa. Jadi tentunya anak yang terkonfirmasi positif dengan gejala yang ringan dan asimptomatik tadi itu bisa dilakukan perawatan di rumah. Yang pertama adalah menyiapkan dulu peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemantauan anak selama isolasi mandiri ya. Jadi harus punya termometer untuk melakukan pengukuran suhu, kemudian memiliki oximeter, kemudian orang tua atau pengasuh itu harus dipastikan sudah mampu memahami tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai untuk anak segera dilarikan untuk mencari pertolongan yang lebih lanjut. Kemudian lingkungan rumah terutama tempat isolasi mandiri anak ya, ruang kamar tidurnya itu diupayakan pemilihan di ruang kamar tidur dengan ventilasi yang paling baik dari keseluruhan ruangan yang ada di rumah. Kemudian persiapan untuk melakukan pencegahan infeksi atau transmisi infeksi. Jadi menyiapkan masker, kemudian menyiapkan APD ya, terutama baju ya, mungkin baju gaun gitu untuk pengasuh, kemudian kacamata mungkin untuk pengasuhnya, supaya juga tidak tertular dari anak, karena bagaimanapun juga anak itu juga bisa menularkan kepada orang dewasa. Nah, yang selanjutnya tentunya adalah persiapan untuk mengetahui asupan pemenuhan zat gizi yang optimal buat anak, mempersiapkan obat-obatan yang harus disiapkan di rumah. Yang pertama tentunya adalah obat penurun demam, ya. Obat penurun demam itu harus punya di rumah dalam bentuk sirup bisa, dalam bentuk drops bisa, karena dua bentuk sekian itu adalah yang paling ramah buat anak. Kemudian harus tahu dosisnya, ya, harus tahu melakukan kompres yang benar selama anak itu demam. Nah, obat-obatan yang lain tentunya sesuai yang direkomendasikan oleh dokter saat anak itu terkonfirmasi positif, maka cobalah konsultasi dahulu. Biasanya ada beberapa multivitamin tertentu yang harus diwajibkan ada tersedia, seperti vitamin C, vitamin D, zinc itu wajib yang disediakan untuk selama anak menjalani isolasi mandiri. Jadi cukup kompleks juga ya dok ya. Untuk melakukan isolasi mandiri kita perlu melakukan persiapan tempat, kemudian persiapan barang-barang tertentu tadi ya dok, seperti termometer, ada mungkin saturasi juga dok, atau dan obat-obatan juga ya dok ya. Jadi tidak bisa asal ya dilakukan isolasi mandiri di rumah gitu, tetap perlu persiapan yang matang. Nah, kalau untuk kondisinya sendiri dok, ini kan kadang sering kali ya dok, ada orang tua yang positif, anaknya negatif, atau orang tua yang negatif tapi anaknya positif. Nah, ini apakah ada cara isolasi yang berbeda, dok? Ya, kalau orang tuanya positif, anaknya positif, ya mereka bisa melakukan isolasi bersama. Tetapi kalau orang tuanya negatif, anaknya positif, kita harus pastikan bahwa kalau orang tua itu tidak ada gejala komorbid yang bisa memungkinkan seandainya dia terinfeksi menjadi gejala berat, maka bisa melakukan perawatan
mendampingi anak selama isolasi mandiri. Namun demikian nanti harus dipastikan selama dia mendampingi atau berinteraksi pada anak, terhadap anak di masa dia anak melakukan isolasi mandiri, maka harus memperhatikan maskernya, harus penggunaannya harus benar. Kacamata, face shield mungkin bisa digunakan, kemudian gown, kemudian harus memperhatikan benar-benar tidak boleh menggunakan peralatan makan yang digunakan anak, melakukan cuci tangan yang benar setelah melakukan interaksi dengan anak, dan menghindari potensi transmisi melalui interaksi khusus seperti mencium anak juga tidak diperkenankan selama memang anak itu terkonfirmasi positif dan orang tuanya negatif. Jadi memang itu hal-hal yang harus betul-betul kita ajarkan kepada orang tua, apalagi terlebih kalau orang tuanya itu negatif. Maka itu harus betul-betul dengan kita berikan edukasi, dan kita harus merecall kembali orang tuanya sudah paham betul bahwa dia juga harus berhati-hati dalam merawat anak. Berarti tetap ini ya dok, tetap memperhatikan daripada prokesnya, kemudian menggunakan alat pelindung diri juga ya dok, dan mengurangi kontak fisik ya dengan anak. Tapi kan kadang nih dok, seringkali ini kan anak rewel atau mungkin pengen ditemani tuh dok, ya, atau takut kalau sendirian diisolasi. Nah itu ada nggak nih dok cara buat mengatasinya? Ya tentunya tadi pada saat melakukan kontak dengan anak, kalau dia memang negatif, orang dewasa yang mengasuh anak, ya maka menggunakan alat pelindung diri yang selengkap mungkin. Kemudian tidak melakukan kontak yang terlalu berdekatan dengan anak, misalkan tatap muka, gitu ya, kita harus menghindari. Pada saat anak menangis, mungkin kita harus meletakkan kepala kita di samping anak, ya. Jadi kalau dia menangis kan kita tidak langsung hadapan, ya, berhadapan, karena pada saat dia menangis tentunya dia load untuk mengeluarkan droplet menjadi lebih tinggi. Memang ini akan menjadi satu PR yang besar buat orang tua yang memang sedang negatif, ya. Dia tidak terinfeksi positif, tapi harus merawat anak yang positif. Jadi memang betul-betul kita harus melakukan edukasi supaya orang tua bisa mempersiapkan dirinya untuk menangani atau mendampingi anak selama isolasi mandiri. Dan juga mungkin orang tua juga bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menyiapkan asupan gizi seimbang termasuk multivitamin yang harus dikonsumsi selama orang tua mengasuh anak dalam isolasi mandiri anak. Nah, tadi dokter udah membahas tentang persiapannya ya dok, dan juga mungkin peralatannya. Nah, mengenai obat-obatan sendiri nih dok, tadi dokter sudah sempat menjelaskan persiapan obat demam, multivitamin ya dok, yang mengandung vitamin C, D, dan juga zinc. Nah, ini gimana dok? Kalau untuk obat-obatan seperti antivirus, atau mungkin yang lagi dicari di masyarakat nih dok, ivermectin, nah itu tuh bisa nggak sih diberikan pada anak? Ya, kalau sampai sejauh ini, ya, obat antivirus itu akan kita berikan pada kasus anak yang terkonfirmasi positif. Maka sangat besar maknanya untuk menegakkan pemeriksaan swab PCR supaya kita tahu anak ini positif atau negatif. Kemudian antivirus ini memang terindikasi untuk anak-anak dengan derajat klasifikasi sedang, ataupun pada anak-anak dengan gejala yang ringan atau asimptomatik, namun dia memiliki penyakit-penyakit komorbiditas tertentu. Nah, untuk ivermectin tadi ya memang saat ini sedang tinggi ya, gencar untuk diberikan sebagai aspek profilaksis ataupun sebagai aspek terapeutik. Namun demikian, sampai sejauh ini rekomendasi IDAI masih belum menggunakan untuk penggunaan ivermectin, baik itu sebagai pencegahan maupun sebagai terapeutik. Kita masih menggunakan jenis antivirus seperti oseltamivir, remdesivir maupun favipiravir. Jadi tetap bisa diberikan ya dok, tapi tentu kita melihat daripada derajat keparahan dan juga tentu dosisnya harus disesuaikan dengan si anak ya dok, dan telah direkomendasikan oleh dokter. Nah, kalau untuk tanda kapan sih dok kita itu harus tahu anak ini dibawa ke rumah sakit dokter?
Tadi kan mungkin dokter sudah sempat menjelaskan, tapi mungkin boleh dinotis sekali lagi dok, karena ini penting banget nih. Karena kan terkait ya dok, kalau kita tidak tahu kapan anak dibawa ke rumah sakit, nanti derajat keparahan penyakitnya semakin berat atau mungkin bisa menyebabkan kematian. Mungkin boleh dikasih tips triknya nih dok, yang secara mudah, secara gampang, supaya orang tua tetap bisa tenang di rumah dan melakukan isolasi mandiri anaknya itu adem ayem gitu. Ya, jadi yang pertama adalah pastikan kita melihat kondisi anak secara keseluruhan. Ya. Kalau anak itu menjadi tampak tidak aktif dibandingkan hari-hari sebelumnya, maka anggaplah itu merupakan satu kondisi tanda bahaya. Kemudian kita akan menuju ke sistem pernafasan. Ya. Dilihat bagaimana laju pernafasannya. Kalau anak itu ada nilainya, ya, jadi kita melakukan menghitung laju pernafasan anak dalam 1 menit. Ya. Kalau dia kurang dari 2 bulan, maka dikatakan dia sesak nafas, itu kalau laju pernafasannya lebih dari 60 kali per menit. Bila dia usianya 2 sampai dengan 11 bulan, maka dikatakan dia sesak nafas kalau laju pernafasannya 50 kali per menit. Nah, di atas usia 1 sampai dengan 5 tahun, itu di atas 40 kali per menit. Dan di atas usia 5 tahun, dikatakan sesak nafas kalau dia lebih dari sama dengan 30 kali per menit. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat menghitung laju pernafasan anak, hitunglah selama 1 menit. Jadi tidak dihitung, misalkan 15 detik itu sekali 4 ya. Hitunglah selama 1 menit dan terutama pada saat kondisi anak tidak menangis. Nah, kemudian kita perhatikan tanda yang ada di fisik anak yang menandakan adanya upaya pernafasan yang jauh lebih berat. Jadi pada bagian hidung itu kita lihat ya, pada bagian hidung itu ada yang kita namakan ini cuping hidungnya itu kembang kempisnya. Kalau itu ada maka itu juga merupakan tanda bahaya. Pada bagian dada ya, kalau ada pada saat anak itu menarik nafas, ada cekungan di dinding dada, ya, itu juga merupakan tanda bahaya. Berarti anak ini sudah tinggi nih usaha nafasnya dia, untuk dia bisa nyaman, dia butuh bantuan otot-otot nafas. Nah, kalau dia seharusnya wajib ya untuk pengukuran pulse oximeter. Kalau dia di bawah 95%, maka itu juga merupakan tanda bahaya. Nah, terkait di gejala di saluran pencernaan, tentunya kalau mual, muntahnya berlebihan, diarenya yang sangat hebat, dia sampai menimbulkan risiko dehidrasi, ya, buang air kecilnya menjadi berkurang, matanya anak menjadi cekung, dia menjadi lemas, ya, itu merupakan salah satu tanda bahaya anak harus segera kita larikan ke rumah sakit. Nah, di samping itu, dalam perjalanannya, selain 3 komponen tadi, yaitu gejala umum di saluran pencernaan, dan di saluran pernafasan dan saluran pencernaan, bila muncul rash atau kemerahan yang menyeluruh pada bagian tubuh anak, ya, selama masa dia isolasi mandiri, atau mungkin anaknya menjadi semakin letargis, ya, sering banyak tidur ya dibandingkan dia bermain, maka itu juga merupakan salah satu tanda bahaya, anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi pada prinsipnya secara keseluruhan yang diperbolehkan itu adalah anak harus dalam kondisi aktif. Jadi orang tua pasti tahu anak yang tidak aktif dibandingkan biasanya itu mereka pasti akan notice ya, pasti akan bisa melihat, oh anaknya ini nggak biasa seperti ini dok. Biasanya aktif lari-lari, suka bercerita, misalnya seperti itu. Jadi begitu dia sukanya tidur, lemes, ya itu lebih baik untuk segera dikonsultasikan, dipastikan ke dokter. Ya. Nah, kalau untuk ini ya dok, untuk memantaunya sendiri, kita tuh orang tuanya itu harus lihatnya tiap kapan dok, biasanya? Iya, kalau untuk tadi ya, untuk pengukuran laju nafas, pengukuran suhu, pengukuran pulse oximeter, itu bisa dikerjakan pagi dan sore. Bahkan kalau dia memang sedang dalam posisi demam, itu bisa kita kerjakan tiap 6 jam sekali. Karena pemberian penurun demam itu bisa diberikan setiap 6 jam. Nah, kalau untuk gejala-gejala yang lain tentunya adalah
dalam hitungan jam 1 sampai 2 jam perlu mencatat bagaimana pengeluaran terutama ya yang terkait tadi pada gejala di saluran pencernaan, muntahnya seperti apa, kemudian diarenya sudah berapa kali dalam 6 jam, dalam 12 jam, dalam 24 jam, itu menjadi salah satu perhatian yang harus kita lihat. Kalau dia semakin dalam waktu-waktu ke depan semakin sering, justru itu kita harus waspada. Mungkin perjalanan sakit pada anak ini memang agak berat. Nah, kalau untuk perhitungan dari laju pernapasan, kemudian suhu tadi ya, untuk pengukuran pulse oximeter, kalau anaknya stabil saja, aktif, bagus ya, itu bisa hanya di pagi sama sore. Ya dok ya, karena kalau misalkan anaknya baik, cukup dilakukan pemantauannya untuk tadi saturasi, kemudian juga demamnya ya dok, itu bisa hanya 2 kali saja atau saat pemberian obat demam. Nah, sama ini dok, biasanya orang tua nih paling panik kalau anaknya demam. Demam seperti apa sih dok yang dimaksudkan itu berbahaya atau harus segera dibawa ke rumah sakit? Ya, kalau dia memang demam, ya sebetulnya kan nilai suhu itu tidak menjadi patokan. Ya, jadi artinya kalau 38 dikatakan berat, 39 dikatakan berat, tidak demikian. Jadi setiap anak demam itu kita harus melakukan pengukuran suhu. Nah, kalau ternyata dalam perjalanannya suhunya semakin terus naik nih, 37,8, 39, jadi 40, itu tentunya kondisi anak ini menjadi sesuatu hal yang harus kita khawatirkan. Ya. Yang kedua adalah gejala yang persisten demamnya. Misalkan kita sudah mengukur anak ini 39, kita berikan penurun demam. Kemudian kita ulang lagi 6 jam lagi. Ya, dia persisten di 39. Anaknya tetap tidak dalam kondisi aktif, dia masih sering tertidur. Maka tentunya itu merupakan salah satu kondisi yang mengkhawatirkan. Lebih baik bila anak ini dipastikan kondisinya seperti apa. Apakah murni hanya demam? Karena bagaimanapun juga kita harus melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap ya. Ya, walaupun mungkin tidak ada keluhan batuk, mungkin seorang dokter itu akan bisa melakukan pemeriksaan fisik pada paru-parunya dengan menggunakan alatnya, yaitu namanya stetoskop. Kita harus melihat mungkin tidak anaknya ini juga ada kelainan pada kondisi paru-paru. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah kalau demamnya itu menetap 3 hari, walaupun dia tidak tinggi, tapi terus-terusan demam, sudah 3 hari. Maka sebaiknya anak itu tetap dibawa untuk konsultasi, bertemu langsung dengan dokter. Baik dok, berarti demam yang menetap ya dok ya, dan demam yang cenderung tinggi. Nah, biasanya nih dok, kalau anak demam, dia kan biasanya males makan, males minum. Ada nggak sih dok hal lain yang harus dipantau nih dok? Soalnya biasanya nih kalau pergi ke dokter suka ditanya ini, udah pipis belum anaknya? Atau pipisnya terakhir jam berapa? Nah, itu tuh perlu juga nggak dok? Ya, jadi tentunya ya kalau dia ada diare, ada muntah, maka resikonya adalah kekurangan cairannya. Jadi atau yang disebut dengan dehidrasi. Jadi menghitung kencing itu adalah terkait dengan menentukan anak itu kekurangan cairan atau tidak. Ya. Berapa kali sih dia buang air kecil itu juga perlu dicatat. Ya, lebih baik kalau kita melakukan hitungan dalam jam. Ya, tiap 2 jam sekali dilihat pampersnya penuh atau tidak. Nah, kemudian dia sudah diberikan minum, antara minum dengan dia buang air besarnya, antara minum dengan muntahnya ternyata tidak sesuai. Ya, dan itu berdampak misalkan buang air kecilnya menjadi berkurang. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda bahaya. Gitu. Baik, tetap memperhatikan secara keseluruhan ya dok, baik tadi pernapasan, mungkin ada gejala mungkin buang air besar, buang air kecilnya, dan mungkin demamnya juga ya dok. Nah, ini kan tadi dokter udah cerita ini dok, tentang yang buat isolasi mandiri, bahwa ternyata memungkinkan buat dilakukan. Nah, sekarang kalau untuk buat orang tua nih, mungkin yang anaknya belum, amit-amit jangan belum sih, tidak terkena COVID ya dok ya. Nah, itu ada nggak tips pencegahan COVID pada anak nih dok? Ya, satu adalah sejauh ini amankan anak berada di rumah ya, karena bagaimanapun juga
rumah adalah lingkungan yang seharusnya adalah lingkungan paling aman buat anak. Jadi karena tingginya prevalensi transmisi saat ini, maka sebaiknya anak berada di rumah dulu. Ya. Kemudian untuk pencegahan COVID pada anak tentunya, kalau anak itu sudah di atas 2 tahun, dia mampu untuk menggunakan masker, pastikan anak menggunakan masker secara erat, secara tepat. Kemudian ajarkan anak untuk melakukan cuci tangan, kemudian memberikan asupan makanan yang bergizi, memberikan multivitamin, terutama bila memang orang dewasa atau sempat anak itu kontak dengan yang positif. Itu ada kecenderungan untuk diberikan tipe-tipe multivitamin dengan dosis-dosis yang cukup tinggi ya, dibandingkan pada saat anak itu tidak terkena kontak dengan yang positif. Nah, cukup menarik juga nih dok, terkait multivitamin. Ini kan semua orang hampir panik buying ya dok ya, semuanya beli multivitamin, vitamin C, vitamin D. Nah, sebenarnya dosis untuk anak sendiri itu berapa sih dok yang dikatakan agar tidak terlalu tinggi dok? Karena kan kalau orang dewasa tuh minumnya kadang ada yang 1000, bahkan kemarin ada berita tiap 3 jam ya dok, minum 1000 miligram vitamin C. Nah, kalau anak-anak sendiri itu gimana dok dosisnya atau pemilihan multivitamin yang tepat? Ya, jadi kalau pada anak untuk dosis vitamin C dan vitamin D kita ada rekomendasi berdasarkan kelompok usianya. Jadi memang terbagi antara anak di bawah usia 1 tahun, kemudian ada anak usia 1 sampai dengan 5 tahun, kemudian pada saat usia remaja dan anak yang masuk ke dalam di atas usia 12 tahun. Kemudian untuk terapi zinc itu yang memang tidak ada klasifikasinya untuk sesuai dengan usia, tetapi satu saja rekomendasinya yaitu diberikan 20 mg per hari. Namun untuk khusus vitamin C dan vitamin D memang kita sama seperti tadi yaitu laju pernapasan kita akan memberikan sesuai dengan kelompok usianya. Berarti tetap ada dosis-dosis sesuai dengan kelompok usianya ya dok, dan mungkin lebih baik lagi kalau kita berkonsultasi dengan dokter atau dokter spesialis anak ya dok, agar pemilihannya lebih tepat. Ya. Nah, baik dok, ngomong-ngomong nih dok, untuk pencegahan lainnya, nih kalau nggak salah ada berita kayak gini nih dok, mungkin saya tampilin dulu ya dok ya. Nih beritanya kayak gini nih dok. Nah, bukan susu beruang, ASI ampuh cegah dan obati COVID-19. Nah, ini tanggapan dokter gimana, dok? Ya, ya benar ya. Jadi ASI merupakan salah satu ya, upaya yang bisa dikerjakan untuk memberikan proteksi pada anak. Ya, tentunya ada hal yang berbeda antara ASI dengan susu formula. Di ASI itu mengandung berbagai komponen sel-sel imunologi, sel-sel imun yang sangat berperan untuk menjadi tentara awal menghadapi berbagai penyakit infeksi pada anak. Terkait juga pada infeksi COVID ini, sudah ada beberapa penelitian yang melihat bahwa memang ada sel-sel tertentu atau transmisi antibodi tertentu, yaitu sekretory imunoglobulin A namanya ya, itu yang sangat besar perannya untuk menghindarkan anak dari infeksi COVID-19. Sehingga rekomendasinya memang ASI merupakan adalah nutrisi yang terbaik saat ini yang bisa memberikan efek pencegahan infeksi COVID-19 pada anak. Selama dia di masa di bawah usia 6 bulan, maka upayakan pemberian ASI secara seeksklusif mungkin supaya efek proteksi transmisi pemberian antibodi dari ibu terhadap anak cukup baik sehingga meminimalisasi resiko terjadinya infeksi pada anak. Sama ini dok, mungkin boleh ditegaskan lagi dok. Nah, ASI-nya ini maksudnya diberikan pada anak usia berapa nih dok? Takutnya habis ini orang-orang salah kaprah nih dok habis baca berita ini nih. Oh ya ASI ini kan rekomendasinya di bawah usia 6 bulan, bayi itu mutlak ya diberikan ASI, ya tidak ada pemberian asupan gizi yang lain kecuali atas indikasi medis. Kemudian ASI ini bisa diteruskan sampai dengan 2 tahun. Jadi proteksi pemberian ASI ini tentunya adalah sampai dengan anak usia 2 tahun. Komponen perlindungan yang ada di ASI memang ada kandungan-kandungan zat-zat imunologi, protein-protein yang bisa menghambat perkembangan mikroba.
Jadi memang dampak untuk pertahanan imunologi awal itu cukup bagus ya dari ASI ini. Dan rekomendasinya memang ASI bisa diteruskan sampai anak usia 2 tahun. Baik dok, jadi maksudnya ASI-nya ini adalah ASI eksklusif ya dok ya, dan ASI yang diberikan pada anak usia sampai usia 2 tahun. Nah tapi dok, sebenarnya kalau pemberian ASI-nya sendiri ya dok, kita kan tahu bahwa kalau ASI itu kan dikasihnya tuh harus sama ibunya, ya kan dok ya, bisa digendong gitu. Nah kalau anaknya kena, kalau ibunya ternyata positif COVID, gimana dok pemberiannya dok? Berbeda Ya. nggak? Kalau ibunya memang terkonfirmasi ya, COVID-19, maka ASI yang akan diberikan kepada bayi tidak bisa melakukan penyusuan langsung atau menyusui secara langsung. ASI harus diperah. Ya, diperah dengan teknik pemerahan yang sehigienis mungkin, dimasukkan ke dalam botol susu khusus, diserahkan kepada orang dewasa lain yang negatif untuk diberikan kepada anak. Namun akan berbeda bila status ibunya mungkin masih dalam kondisi suspeknya, dia masih belum ada gejala sama sekali, maka pada saat tahap awal bisa memberikan ASI, tetapi dengan benar-benar harus melakukan proteksi diri, melakukan pembersihan ya pada payudara, mencuci tangan, melakukan penggunaan masker secara erat, kemudian face shield, sehingga tidak ada transmisi kepada bayi. Nah, karena tingkat kesulitan untuk memastikan tidak adanya transmisi kepada bayi itu sangat sulit, maka sejauh ini rekomendasinya tetap selama status ibu belum konfirmasi negatif, maka tetap diberikan ASI secara perah. Baik, jadi ibu-ibu di rumah mungkin yang punya bayi dan sekarang mungkin positif COVID, nggak perlu khawatir ya, ternyata kita tetap masih bisa memberikan ASI pada bayinya dengan tadi memperhatikan higienisitasnya, kemudian menggunakan masker ya dok ya, tetap prokes, dan juga pemberiannya itu harus mungkin dapat disimpan gitu ya dok ya, juga dapat disimpan biasanya. Nah, lalu dok, kalau misalkan untuk susu lainnya nih dok, kan semua orang nih lagi pada beli susu beruang gitu ya dok, kita nggak boleh sebut merek dok, kita bilangnya susu beruang gitu. Nah itu sebenarnya efektif juga nggak dok pada anak nih? Kalau dibandingkan sama susu merek lainnya itu, apakah ada perbedaan kandungan gizi atau nutrisi gitu dok yang ternyata ampuh untuk mencegah dan mengobati COVID? Ya, sebetulnya susu yang beredar saat ini ya, informasi susu itu tentunya komposisinya sebetulnya secara etis mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan jenis susu lainnya. Akan tetapi dia memiliki nilai indikasi umur. Jadi susu itu kan boleh diberikan di atas usia 2 tahun. Nah, apa sih yang paling baik? Tentunya adalah susu formula yang memang terformulasi untuk khusus diberikan pada anak. Jadi rekomendasinya tentunya kalau pada anak di bawah usia 2 tahun, maka gunakanlah tambahan susu formula yang memang sudah direkomendasikan untuk terklasifikasi sebagai susu formula tambahan untuk anak di bawah usia 2 tahun. Dan yang harus diperhatikan, susu formula itu juga memiliki kategori-kategori kelompok umur tertentu, 0 sampai dengan 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 12 sampai 18 bulan, dan baru di atas 18 bulan sampai dengan balita. Maka gunakan susu formula yang sesuai dengan kelompok usia anak. Tentunya itu adalah yang paling optimal untuk sesuai dengan fisiologis anak, karena bagaimanapun juga kita harus memperhatikan organ-organ yang ada di anak. Akan berbeda dengan dewasa karena dia belum matur, belum matang. Jadi tingkat konsentrasi protein dan mineralnya harus ditakar sesuai dengan kelompok usianya. Maka yang harus diperhatikan dalam pemilihan susu formula itu adalah pilih susu formula sesuai dengan kelompok usianya. Kecuali dia ada indikasi medis yang lain, maka biasanya dokter akan merekomendasikan susu-susu tertentu. Ya. Jadi tentunya ini harus dengan perhatian khusus ya. Berarti tetap harus memperhatikan ini ya dok ya, kandungan gizi dan kandungan gizi daripada
susunya ya dok, sesuai kelompok umur kalau anak-anak. Tapi dok, misalkan nih, kalau ditanyain, boleh nggak sih diberikan susu beruang dok buat anak-anak? Oh ya boleh, kalau dia sudah di atas usia 2 tahun, dia tidak ada indikasi medis khusus, ya, tidak ada hal-hal yang perlu kita perhatikan khusus, maka boleh-boleh saja diberikan, tetapi tetap bukan itu satu-satunya asupan nutrisi yang paling baik. Kita harus juga memperhatikan asupan makanan padat yang lain, harus dengan gizi seimbang. Susu itu kan hanya tambahan, jangan dilupakan asupan makronutriennya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, jenis proteinnya ya, dominan protein hewani itu harus tetap dikerjakan, sehingga susu itu hanya merupakan tambahan dan harus diberikan pada kelompok usia yang di atas 2 tahun. Oke, jadi buat para orang tua nih ya, kalau misalnya tetap nih kita walaupun misalkan terinfeksi COVID atau mungkin buat pencegahan, nggak boleh nih sampai mendewa-dewakan ya dok ya, suatu produk atau suatu barang, tetap makan pemberian makanan dengan yang gizi seimbang itu yang paling penting. Mungkin susu formula atau mungkin susu beruang ini hanya sebagai tambahan ya dok ya. Oke, nah oke dokter, tadi dokter sudah banyak nih membahas mengenai hal-hal yang diketahui untuk perlu diketahui khususnya buat orang tua nih ya, ketika ingin melakukan isolasi mandiri pada anak. Nah, semoga informasi yang dokter berikan ini dapat bermanfaat buat semuanya dan udah cukup lengkap nih dok ya. Setelah mendengarkan ini informasi diberikan dokter, pasti para orang tua ini pada adem ayem nih dok, bahwa ternyata anak yang terkena COVID itu tidak perlu semuanya dirawat di rumah sakit. Kalau derajatnya tidak berat, ternyata boleh ya dok dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan memperhatikan beberapa hal yang tadi dokter sudah paparkan. Nah, ternyata nih dok, kita nggak terasa ya dok ngobrol-ngobrolnya udah cukup lama nih dok. Nah, ada nggak dok pesan buat para orang tua nih dok, ya supaya yang saat ini sedang mungkin anak yang menjalankan isolasi mandiri atau para orang tua yang mungkin sekarang sedang mendengarkan podcast kali ini dok? Iya. Buat ayah bunda yang saat ini sedang merawat anaknya selama isolasi mandiri di rumah, ya, tentunya harus melakukan pemantauan secara rutin, harus paham tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai supaya anak segera dibawa untuk mencari pertolongan lebih lanjut. Kemudian selain memperhatikan kesehatan anak, ayah bunda juga harus memperhatikan kesehatan diri sendiri, karena kalau merawat anak dengan yang sedang terinfeksi COVID-19, maka risiko penularan tetap akan terjadi. Sehingga ayah bunda tetap harus berupaya untuk menjaga sistem imunnya, ya, dengan makan asupan bergizi yang seimbang, kemudian menjaga kualitas tidurnya secara baik, dan memberikan dukungan psikologis kepada anak untuk menjalani isolasi mandiri dengan suasana yang menyenangkan. Jadi bagaimanapun, upayakan suasana isolasi mandiri di rumah itu tetap tidak menjadi satu kondisi yang horor begitu ya. Jadi tetap harus ada interaksi yang menyenangkan, harus ada waktu untuk bermain walaupun tetap dengan menjaga jarak, walaupun tetap dengan menggunakan alat pelindung diri yang maksimal, supaya anak itu tidak merasa sendiri, anak itu tetap merasa menjadi bagian dalam keluarga. Dan yang terpenting adalah lebih baik kita berupaya nih ya melindungi anak kita di rumah, ya, demi apa? Demi kita melindungi masa depan bangsa ini. Kata-katanya sungguh dalam banget ya dok ya. Untuk melakukan isolasi mandiri nih dok, yang cukup menarik buat saya. Jadi si anak ini nggak boleh ditempatkan seperti diisolasi ya dok, tetap harus memperhatikan suasana supaya si anak ini tidak merasa buat diisolasi mandiri. Jadi nanti segala serangkaian usaha dalam menjalankan isolasi mandiri ini bisa berjalan dengan lancar. Oke dok, akhirnya kita udah sampai nih dok di penghujung acara kali ini. Terima kasih buat Dokter Galuh buat atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan informasinya udah sangat lengkap, sangat bermanfaat sekali bagi saya sendiri dok. Saya jadi tambah tahu, juga buat orang tua yang dengerin juga pasti semakin memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi. Oke, semuanya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Ditodong episode pertama. Dan jangan lupa nantikan podcast episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik. Dan buat kalian yang pengen ajuin pertanyaan, bisa banget nih buat komen di kolom komentar dengan hashtag Ditodong_dor1 dan cantumkan pertanyaan kalian. Nah, buat teman-teman semua, yuk let's beat this pandemic together. Walaupun kalian stay at home, tetap kok kalian bisa ambil bagian dengan cara membagikan informasi dan edukasi yang akurat. Dengan cara gimana? Caranya klik tombol share, like, dan subscribe ya. Oke, baiklah, sampai jumpa semuanya. Ditodong, dor, dor, dor.